Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, syukur, terima kasih. Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita pertama-tama kita mengundang Tuhan sebagai Sang Khalik untuk melindungi kita dalam pembelajaran kita pada hari ini. Rival, silakan pimpin kita dalam doa. Pak Guru dan teman-teman, mari kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa, ya Bapa di dalam kerajaan Bapa. Baik, silakan dulu. Terima kasih kepada Rival yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari saya mengecek kehadiran semua hadir. Hadir. Baik, sudah. Hari ini kita belajar tentang energi dan perubahannya. Tujuan dari kegiatan hari ini, yang pertama itu melalui percobaan virtual lab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran yang berpengaruh terhadap besarnya energi potensial dengan teliti. Yang kedua, melalui percobaan virtual lab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran yang berpengaruh terhadap besarnya energi kinetik dengan teliti. Yang ketiga, melalui percobaan virtual lab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan energi potensial, energi kinetik, energi mekanik dengan cermat. Yang keempat, melalui percobaan virtual lab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan massa benda dan ketinggian benda terhadap energi potensial dan energi. Yang pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang kelas 7. Tentunya kamu sudah memperoleh pembelajaran tentang usaha dan energi. Ada yang masih ingat usaha dan energi? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ya. Baik, oleh karena itu sebelum kita masuk pembelajaran, Pak Guru mau melakukan tes awal sebagaimana untuk pembelajaran selanjutnya. Oleh karena itu, mari kita link yang saya sudah bagikan, silakan kamu kerjakan, perhatikan baik-baik. Perhatikan video yang ditayangkan ini berkaitan dengan dua orang anak. Mulai energi dan perubahannya, mari kita simak video berikut. Ya, perhatikan. Itu ada orang menaiki roller coaster. Ya. Roller coaster. Pernah lihat kan?
perhatikan. Kamu langsung lihat yang SPD yang ada. Lalu silakan koneksikan HP masing-masing untuk kerja sesuai dengan petunjuk yang ada. Itu pilih energi skate per bus. Sudah. Ya, itu. Yang lain mulai di sini. Ya, mana meter ya? Ya, pause. Nah, ini lalu klik ini naikkan, ini klik ke sini mana? Ini. Lalu mohon untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Baik, kita sekali lagi memberikan semangat dengan tepuk semangat. Oke, silakan. Kelompok 1. Ya, kelompok 1.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang lain tenang. Sebelumnya kami perkenalkan diri dari kelompok 1. Saya sendiri sebagai moderator atas nama Vincenzius Rivaldi dan teman saya sebagai pembawa materi atas nama Augusto Alexander Sila dan dua teman saya sebagai anggota atas nama Priska dan Linda. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jika masa bermain skateboard semakin besar. Nomor 1, jelaskan hubungan antara masa pemain skateboard dengan energi potensial. Jika masa pemain skateboard semakin besar, maka energi yang dihasilkan juga besar. Nomor 2, jelaskan hubungan antara masa pemain skateboard dengan energi kinetik. Semakin besar tujuan adalah sebelum terjun ke dalam pergerakan. Yang keempat, untuk dan desain skateboard. Baik, bisa tepuk tangan untuk kelompok 1. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, baik. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Baik, kami dari kelompok 1 memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Jadi mau bertanya? Pas. Kelompok berikut ada pertanyaan? Atas perhatian dan terima kasih. Baik, yang berikut kelompok 2. Waktu dan tempat dipersilakan. Kita menyambut kelompok 2 dengan tepuk tangan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Krisna, saya sebagai moderator, dan teman saya Desian Siki sebagai pemateri, dan dua teman saya sebagai anggota Yevi dan James. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil materi kami. Kepada pemateri saya persilakan untuk mempresentasikan hasil materi kami. Baik, terima kasih kepada moderator karena membuka untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jelaskan hubungan antara massa pemain skateboard dengan energi potensial. Semakin besar massa pemain, semakin besar energi kinetik yang diperlukan untuk menggerakkan pemain skateboard dengan kecepatan yang sama. 2. Jelaskan hubungan antara massa pemain skateboard dengan energi kinetik. Massa pada pemain skateboard sangat mempengaruhi besar energi potensial yang dimilikinya. Semakin besar massa, semakin besar energi potensial yang dimilikinya. Oleh karena itu, semakin besar skateboard, semakin besar energi potensial yang dimilikinya pada saat melakukan aktivitas skateboard. 3. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi potensial pemain skateboard. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi kinetik. Yang pertama, massa pemain skateboard. Yang kedua, kecepatan pemain skateboard. Yang ketiga, kecepatan pemain sebelum terjun ke dalam pergerakan. Yang keempat, bentuk dan desain skateboard. Yang kelima, merek permainan. Yang keenam, gaya dorong atau impuls awal. Sebutkan faktor
ini dipengaruhi oleh kecepatan serta masa lengkap. Di posisi manakah pemain skateboard memiliki A. energi potensial terkecil 4 Joule, B. energi potensial terbesar 6 Joule, C. energi kinetik terkecil 5 Joule, D. energi kinetik terbesar 10 Joule. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1, 2, dan 4? Ada tanggapan silakan. Apa hubungan matematis antara energi mekanik dan energi potensial dan energi kinetik? Apa hubungan matematis antara energi mekanik, energi potensial dan energi kinetik? Jawab. Energi kinetik adalah energi yang berkaitan dengan geraknya. Energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan posisi atau ketinggian. Energi mekanik adalah jumlah antara energi kinetik dan energi potensial. Terima kasih. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Salut. Baik. Baik, demikian hasil diskusi kelompok. Yang kamu perhatikan bahwa kamu perhatikan perhatikan di situ. Perhatikan di sana. Seperti yang tadi kamu sudah diskusi bahwa dengan pemain skateboard kita dengan masanya berbeda-beda, ada masa 65, ada masa 60, ada masa 45, ya kan? Ada masa 65, 45 dan 60. Di situ ketika kita menggerakkan pemain tersebut, maka kita bisa menentukan energi kinetiknya. Ada yang energi kinetiknya teratas dan energi kinetik terbawah. Bisa kan? Sehingga di situ energi kinetik itu energi yang digerakkan, yang bergerak atau terjadi akibat gerakan suatu benda atau kelajuan suatu benda. Sedangkan energi potensial energi yang terjadi akibat dengan adanya ketinggian suatu benda atau keberadaan suatu benda pada posisi tertentu, pada posisi menengah, posisi atas dan posisi bawah. Itu namanya energi potensial. Sehingga di situ ada hubungan energi potensial, energi kinetik dan juga energi mekanik. Energi mekanik. Sehingga dari situ dapat disimpulkan bahwa hubungan antara energi kinetik dan energi potensial itu sangat erat sekali. Seperti sebelumnya tadi kamu sudah memperoleh video tontonan berkaitan dengan ada orang menaiki roll apa? Roll coaster ya. Di situ kita sudah menentukan ada tinggi, ada rendah, dan ketika ada perputaran tertentu sehingga menyebabkan roda itu bisa berjalan karena di situ ada gerak ya. Gerak itu ada energi kinetik. Lalu ketika berada maka digerakkan oleh roller coaster itu, lalu pada posisi tertentu maka terjadilah energi potensial. Bisa mengerti? Ya. Baik, yang seperti yang tadi kamu sudah presentasikan bahwa hubungan antara energi kinetik, energi potensial dan energi mekanik itu sangat erat sekali ketika benda melakukan suatu aktivitas. Misalnya
hubungannya sangat erat sekali. Ketika pemain skateboard itu digerakkan, maka di situ terjadi namanya energi kinetik. Dari posisi awal ke posisi akhir itu namanya energi potensial. Sehingga hubungan antara energi potensial dan energi kinetik itu sangat erat sekali, ya. Sangat erat sekali bahwa baik energi potensial maupun energi kinetik dan energi mekanik itu memiliki hubungan yang sangat erat dalam aktivitas suatu benda. Baik, dari hasil presentasi itu kelompok satu ke depan. Kelompok satu. Ya, kelompok satu. Dari hasil presentasi tadi, kelompok satu melakukan aktivitasnya dengan benar. Kita memberikan aplaus kepada mereka. Sekali lagi kita memberikan tepuk tangan salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Baik. Silakan kelompok satu kembali ke tempat. Baik. Dalam proses pembelajaran tentunya kamu mengalami yang namanya kendala, ya toh? Kendala. Kendala apa yang kamu menemukan ketika kamu melakukan percobaan virtual? Kendala apa? Kendala apa? Ada yang ini? Atau ada masalah yang kamu menemukan ketika kamu melakukan percobaan virtual lab? Ada kan? Ada? Ada? Tidak ada? Tidak ada kendala? Baik, kalau tidak ada kendala, maka saya sebagai tes untuk apakah kamu bisa mengerti dan memahami pembelajaran hari ini, saya akan memberikan instrumen untuk kamu kerjakan. Ini silakan dikerjakan. Ya. Bisa. Dan lanjutnya lah. Sudah? Ya, silakan isi.
melakukan tes akhir kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kalian untuk merefleksi diri. Jadi, apakah Anda terlibat aktif dalam pembelajaran ini? Akan diisi sesuai refleksi yang tadi saya sudah kasih. Lalu yang berikut, apakah suasana pembelajaran membuat Anda bersemangat untuk belajar dan tahu lebih banyak? Yang berikut, apakah pembelajaran kali ini membekali Anda sebagai peserta didik yang baik? Sudah. Yang keempat, apakah alokasi waktu pembelajaran memadai untuk Anda memahami isu yang ada di sekitarmu? Yang kelima, apakah guru pada pembelajaran ini membantu Anda dalam belajar mengajar dan berproses dalam kegiatan pembelajaran? Yang keenam, apakah keterampilan Anda bertambah pada pembelajaran ini? Yang ketujuh, apakah alokasi waktu pembelajaran memadai untuk Anda memahami isu yang ada di sekitarmu? Yang kedelapan, apakah hasil pembelajaran dari kegiatan ini menambah daya kreasimu? Itu sebagai pelajaran kedepannya lebih bagus. Bisa toh? Bisa. Diharapkan kalian belajar, karena di zaman sekarang tentunya kita harus belajar lebih banyak menggunakan yang namanya media teknologi. Oleh karena itu kita diharapkan untuk bisa belajar banyak berkaitan dengan penggunaan media teknologi yang berinovasi. Ya. Sehingga di sini kalian diharapkan untuk belajar. Nanti pelajaran berikutnya itu adalah energi terbarukan. Ya. Energi terbarukan diharapkan kalian sebelum pembelajaran kamu bisa mempelajari tentang energi terbarukan. Yang berikut, sebagai penguatan kepada kalian terus belajar dan belajar lebih giat lagi sehingga proses pembelajaran lebih bagus. Nah, oleh karena itu, kegiatan hari ini saya menyimpulkan bahwa energi kinetik itu adalah energi yang terjadi akibat adanya gerak. Lalu energi potensial itu adalah energi yang terjadi akibat adanya posisi benda dari ketinggian tertentu. Posisi awal dan posisi akhir itu yang dinamakan energi potensial. Lalu energi mekanik itu adalah hubungan antara energi kinetik dan energi potensial di mana keduanya disatukan atau dipadukan. Dengan kata lain bahwa penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik itu dinamakan dengan energi mekanik. Dengan demikian, pembelajaran kita sekian dan terima kasih. Mohon maaf untuk yang kurang berkenan. Sekali lagi, selamat siang dan selamat untuk kita semua. Selamat siang.